Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ruang Ojol Indonesia. Pada kesempatan hari ini, admin akan berbagi tutorial cara menginstal WordPress melalui hosting ID Web Host. Tentunya buat teman-teman yang sedang kesulitan atau tidak tahu bagaimana cara setting atau ibaratnya menginstal ya. Membuat web dengan menggunakan hosting tentunya gitu ya, dan domain sendiri. Nah, di sini saya sudah menyiapkan yang namanya hosting dan juga domain. Jadi teman-teman sebelum mengikuti tutorial ini saya harap teman-teman sudah beli domain dan hosting. Di sini saya menggunakan jasa ID Web Host. Nah, di sini kita bisa setting. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah pastikan domain sudah aktif dan juga hosting sudah siap digunakan. Langkah pertama, teman-teman klik di bagian layanan. Di sini saya akan menggunakan hosting yang namanya Awesom. Langsung saja saya klik ya Awesomnya. Lalu saya gulir ke bawah. Seperti ini tampilannya teman-teman. Pastikan di situ sudah tersedia add-on ya. Jadi kita bisa tambah domain gitu teman-teman. Karena sebelumnya hosting saya ini memang sudah ada ibaratnya domain utamanya. Nah, di sini saya ingin menambahkan domain baru dan membuat blog dengan domain baru tersebut. Nah, di sini saya pilih add-on. Di sini saya menggunakan domain yang namanya Harja Store. Harja Store.id. Ini merupakan domain yang sudah saya beli dan sudah aktif ya. Untuk teman-teman yang mau beli domain ID harus verifikasi identitas ya menggunakan KTP, karena ID itu kan identitas Indonesia ya. Jadi teman-teman harus upload ID card seperti KTP atau eKTP. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Di bagian new domain name, teman-teman masukkan nama domain. Lalu di subdomain ini nanti akan ada otomatis ya. Biarin aja. Terus di bagian dokumen root atau public HTML ini nanti otomatis juga. Harja Store ID. Sudah, nggak usah di kotak-katik. Langsung saja klik add domain. Gunanya add domain itu menambahkan domain baru di hosting yang sebelumnya sudah ada ibaratnya domain juga gitu. Oke, kita tunggu beberapa saat hingga prosesnya selesai loadingnya ya. Mana ini sinyal ini? Lama juga ini. Di sini ya ada domainnya WinWeb. Oke. Sudah selesai. Sekarang teman-teman klik go back. Di sini teman-teman klik cPanel. Lalu gulir ke bawah, teman-teman nih di bagian script ini ya. Softaculous app installer. Teman-teman pilih WordPress. Di sini teman-teman bisa langsung saja klik install now. Saat tampilan install now, teman-teman di bagian ini pilih quick install ya. Lalu di bagian HTTPS pilih saja teman-teman mau pakai www atau tidak. Kalau saya tidak menggunakan www, jadi saya pilih HTTPS. Apa sih perbedaan HTTP sama HTTPS? Kalau HTTP itu ibaratnya keamanannya kurang gitu. Tapi kalau HTTPS artinya adanya SSL gitu, yang ada gembok di atas itu loh teman-teman, gembok warna hijau. Tuh yang di break sini di URL ini kan ada gembok tuh. Itulah yang namanya SSL-nya. Kalau di HTTPS itu berarti keamanannya terjaga. Di sini di bagian yang Senko ini kan domain utama nih. Kita klik lalu kita ubah ke domain yang akan kita install, yang kita sudah add tadi. Ini Harja Store ya berarti. Oke, jika sudah, di bagian cost domain ini teman-teman bisa dihapus saja. Oke, selanjutnya pilih the version you want to install. Pilih aja yang terbaru ya teman-teman.
Nah, di bagian site setting ini teman-teman bisa lewatin atau teman-teman langsung saja ya. Nama blog teman-teman nanti apa nih nama websitenya? Di sini saya pilih harjastore.id. Namanya gitu ya. Kalau nggak mau gini aja Harja Store aja. Misal namanya Harja Store. Harja Store ID. Kalau nggak Harja Store Indonesia. Nah, Harja Store ID aja. Oke. Di bagian sheet description ini deskripsinya ya, menceritakan tentang web atau blog kita. Saya akan jelaskan informasi seputar tips dan trik toko online Indonesia. Oke, gitu ya. Terserah ya teman-teman, sesuaikan dengan topik pembahasan yang akan teman-teman bahas di blog atau di website teman-teman nanti. Nah, terus di bagian username di sini teman-teman silakan buat username teman-teman ya. Terserah. Namun di sini untuk sementara saya biarkan saja, tetap pas ya. Kalau enggak ya langsung saya diubah sih, sebaiknya diubah ya. Kita hidden dulu. Oke, masukkan username yang biasa teman-teman gunakan. Jika sudah, langsung gulir ke bawah. Di sini admin email otomatis. Terus bahasanya diubah jadi bahasa Indonesia. Terserah sih mau pakai bahasa Inggris juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya bahasa Indonesia. Lalu di select plugin ini lewatin aja advanced apa ini? Option ini lewatin juga. Tema juga kita lewatin aja. Lalu pilih di sini teman-teman usahakan masukkan email ya. Email yang aktif. Ini gunanya kalau nanti detail kayak semacam password, username itu nanti dikirim ke email ini teman-teman. Kalau teman-teman memasukkan email di email installation detail. Oke, selanjutnya klik install. Tunggu beberapa saat, nggak sampai 5 menit sih. Ini 3 sampai 4 menit. Oke, 14%, 16%. Usahakan juga sinyalnya ya, sinyal teman-teman mendukung supaya proses instalasi WordPress atau pembuatan blog dan website ini lancar. Oke, kita tunggu ya. Oke, selesai. Di sini teman-teman otomatis akan mendapatkan ibaratnya URL-nya ya. Di sini yang pertama ini https://harjastore.id ini nama blog teman-teman, URL atau ya URL blog atau website teman-teman. Nah, terus di bagian administratif URL ini bagian di member areanya. Nanti teman-teman kan ada yang kayak mau buat postingan, mau install plugin, ganti template itu nanti melalui URL yang administratif. Di sini https harjastore.id/wp-admin. Oke. Jika sudah, teman-teman bisa langsung klik administratif URL atau bisa kembali dulu ke return to overview. Di sini kita akan melihat web-web yang admin kelola nih. Di sini ada Senko, ada WinWeb, ada VIV Web, dan Harjastore ID yang baru saja kita install. Oke, selanjutnya kita klik nih di bagian icon admin, kita klik. Maka secara otomatis teman-teman nanti akan masuk ke bagian member bukan member sih, masuknya ke apa ya? Back end ya. Jadi tempat teman-teman dashboard loh, dashboard. Kalau di Blogger itu namanya dashboardnya. Jadi disinilah teman-teman nanti setting website atau blog teman-teman, kayak mau buat postingan, mau ganti template, teman-teman di sini nih. Oke, kita lihat di sini ya. Tuh.
Teman-teman bisa melihat ada post, media, laman, komentar, tampilan, plugin, pengguna, peralatan, dan pengaturan. Nah, mungkin hanya itu teman-teman cara mudah install WordPress atau membuat blog sendiri menggunakan hosting dan domain TLD. Semoga bermanfaat. Teman-teman silakan berkreasi sendiri untuk mengganti template. Teman-teman bisa pilih di bagian tampilan. Di sini ada tema. Nah, namun untuk tema di WordPress ini kalau mau yang bagus itu harus yang premium, teman-teman harus beli. Kalau pakai template-template biasa juga bagus sih, tapi kurang profesional gitu teman-teman. Terus gini teman-teman, setelah teman-teman berhasil masuk di bagian ini, kita bisa cek dulu ya. Kita belum ngecek tampilan WP kita, beratnya tampilan blog kita. Kita klik di bagian ini, ikon rumah, terus klik kunjungin. Nah, di sini kita lihat harga store ID ya. Nah, inilah tampilan blog kita. Karena ini masih mentah ya, kita belum ganti templatenya, kita belum setting segala macam menu dan lain-lain. Namun itulah cara mudah menginstal atau membuat blog atau juga website menggunakan hosting dan domain TLD sendiri. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.